Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Re Channel. Pada kesempatan kali ini, Re Channel hadir kembali untuk membahas seleksi kompetensi tes potensi kognitif pada seleksi manajer maupun pegawai Koperasi Desa Merah Putih. Dalam video ini, ada kuis di akhir video yang bisa kalian kerjakan sebagai bahan latihan. Langsung saja kita ke pembahasannya. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini, kita akan bahas beberapa subtes yang masuk dalam tes potensi kognitif. Yang pertama ada subtes bahasa, yang meliputi antonim, sinonim, silogisme, dan pemahaman penalaran teks. Kedua ada subtes hitungan, yang meliputi deret angka, aritmatika, hingga soal cerita sederhana. Ketiga, subtes pengetahuan umum yang akan mengukur wawasan luas mengenai isu terkini Koperasi Merah Putih. Keempat, subtes pola gambar, yakni mencari gambar selanjutnya, analogi gambar, rotasi, hingga pencerminan. Kelima ada abstraksi ruang, yakni kemampuan visualisasi objek 3D dalam visualisasi pikiran. Yang keenam ada menentukan bentuk. Polanya mirip dengan pola gambar, namun lebih spesifik pada visual dan konsistensi bentuk. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Soal nomor 1 subtes bahasa. Luka, bengkak sama dengan pupuk titik-titik. A. Kotoran. B. Subur. C. Kompos. D. Kebun. E. Tumbuhan. Soal nomor 1 ini adalah soal analogi, di mana untuk kata yang pertama berhubungan dengan kata yang kedua dan memiliki hubungan yang setara dengan sisi kanannya, yakni pupuk ini memiliki hubungan yang setara dengan luka, sedangkan bengkak memiliki hubungan yang setara dengan titik-titik yang kosong. Jika luka adalah penyebab yang mengakibatkan bengkak, maka hubungannya pupuk menyebabkan tanah menjadi subur. Jadi jawaban yang tepat adalah B, subur. Soal nomor 2. Seorang pengurus koperasi harus bersikap adil dalam membagikan sisa hasil usaha atau SHU. Lawan kata adil adalah A. Bijak, B. Tepat, C. Curang, D. Jujur, dan E. Tegas. Menurut KBBI, adil memiliki arti tidak berat sebelah, tidak memihak. Lawan kata dari adil adalah tidak jujur dalam hal pembagian, berat sebelah, atau curang. Jadi, lawan kata adil yang tepat adalah C, curang. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dengan subscribe, saya doakan kalian lolos tes manajer Koperasi Desa Merah Putih, lolos tes BUMN, CPNS, P3K, maupun tes lainnya yang kalian ikuti. Lanjut ke soal subtes hitungan. Seorang anggota meminjam Rp1.500.000 dengan bunga 12% per tahun selama 2 tahun.
Berapakah total yang harus ia bayar? A. Rp1.800.000, B. Rp1.860.000, C. Rp1.900.000, D. Rp1.920.000, dan E. Rp2.000.000. Kita akan coba untuk mengerjakan soal nomor 3 ini. Pertama-tama kita akan mencari bunga per tahunnya. Bunga sama dengan, di sini bunganya kita ketahui sebesar 12%. 12% dapat kita tulis 12/100. Kita kalikan pinjamannya sebesar Rp1.500.000. Menjadi kita coret nolnya, 12 kali 15.000 menghasilkan Rp180.000 untuk 1 tahun. Sehingga bunga selama 2 tahun adalah 2 dikali Rp180.000 menjadi Rp360.000. Berapakah total yang harus dibayar? Total yang harus dibayar adalah total pinjaman, pokok pinjaman ditambah dengan bunga selama 2 tahun. Sama dengan Rp1.860.000. Jadi yang harus dibayar adalah sebesar Rp1.800.000. B. Kita lanjut ke soal nomor 4. Sebuah pabrik plastik memproduksi 300 unit produk dalam waktu 10 hari dengan menggunakan 15 pekerja. Berapa jumlah pekerja tambahan yang diperlukan agar produksi 400 unit produk bisa diselesaikan dalam waktu yang sama? A. 25, B. 20, C. 15, D. 10, dan E. 5. Kita akan coba untuk menjawabnya. Memproduksi 300 unit dalam waktu 10 hari dengan 15 pekerja. 100 unit 10 hari dengan 15 pekerja. Kemudian yang ditanya adalah jumlah pekerja tambahan yang diperlukan agar dapat memproduksi 400 unit dalam waktu yang sama, yakni 10 hari. Jika 10 hari ini waktunya sama, dapat kita coret. Yang kita cari adalah berapa pekerja tambahan yang diperlukan. Logika dalam penyelesaian soal ini adalah jika 300 unit membutuhkan 15 pekerja, maka untuk memproduksi 400 unit dalam waktu yang sama, maka pekerjanya harus ditambah. Logika seperti ini termasuk ke dalam perbandingan senilai. Maka untuk penyelesaian soalnya dapat kita tulis sebagai berikut ini. 300 per 400 sama dengan 15 per X. Kita coret nolnya menjadi 3X sama dengan 60. X sama dengan 60 dibagi 3. Maka X sama dengan 20. 20 ini adalah total pekerja. Yang ditanyakan adalah berapa jumlah tambahan pekerja. Tambahan pekerja sama dengan 20 dikurangi pekerja yang sudah ada sebelumnya, yakni 15. Maka tambahan pekerja adalah sebanyak 5 orang pekerja.
Jadi jawaban yang tepat adalah E, 5 orang pekerja. Lanjut ke soal nomor 5, deret angka. 2, 6, 7, 21, 22, titik-titik. A 44, B 46, C 60, D 66, dan E 70. Kita akan coba untuk menjawabnya. 2, 6, 7, 21, 22. 2 ke 6, maka kita kalikan 3. 6 ke 7 ditambah 1. 7 ke 21 dikali 3. 21 ke 22 ditambah 1. Maka untuk titik-titik ini berdasarkan pola yang kita temukan, maka dikali 3. 22 dikali 3 sama dengan 66. Jadi jawaban yang tepat adalah D, 66. Lanjut ke soal nomor 6. Hasil dari negatif 30 dikurangi 7/8 dibagi 1/4 ditambah 2/9 dikali 54 adalah A 40, B 39, C negatif 42, D negatif 40, dan E negatif 39. Kita akan coba untuk menjawab operasi matematika sederhana ini. Perlu kita ingat bahwa dalam pengerjaan operasi matematika sederhana, kita harus mendahulukan operasi yang berada di dalam tanda kurung, kemudian operasi perkalian dan pembagian, kemudian operasi penjumlahan dan pengurangan. Penyelesaian kita mulai dari kiri ke arah kanan. Dari operasi ini kita bagi-bagi terlebih dahulu agar memudahkan. Negatif 30 dikurangi 7/8 dibagi 1/4 ini menjadi 7/8 dikali 24/1. Kita coret, maka menjadi 21. Kemudian 2/9 dikali 54. Kita coret, 6. 2 kali 6, 12. Maka hasilnya adalah negatif 51 ditambah 12 sama dengan negatif 39. Jawaban yang tepat adalah E, negatif 39. Lanjut ke soal nomor 7, subtes pola gambar. Silakan kalian untuk menjawab terlebih dahulu, baru kita akan bahas bersama. Mari kita bahas bersama-sama. Dalam mengerjakan soal berpola seperti ini, kita fokus saja terlebih dahulu pada satu objek. Yang pertama kita fokus pada objek berbentuk hati ini. Pada gambar 1, hati berwarna putih semua. Gambar kedua, hati berwarna hitam 1. Gambar ketiga, hati berwarna hitam 2. Dan gambar keempat ini harusnya hati berwarna hitam 3. Kita cari dari opsi A, B, C, D, E ini hati yang dengan
blok hitam 3 adalah A dan D. Untuk yang lainnya langsung kita eliminasi. Kita lanjut fokus pada objek yang kedua, yakni gambar tanda plus. Pada gambar yang pertama, tanda plusnya ketiganya berwarna hitam. Yang kedua berwarna hitam 2 buah, dan yang ketiga berwarna hitam 1 buah. Maka untuk gambar yang keempat dari pola ini, tanda plus sudah tidak berwarna hitam lagi, yakni ketiganya putih. Dari opsi A dan D, tanda plus yang ketiganya putih hanya di opsi D. Maka jawaban yang tepat adalah opsi D. Lanjut ke soal nomor 8. Tentang subtes abstraksi ruang. Carilah jaring-jaring kubus yang sesuai. Silakan untuk kalian terlebih dahulu menjawab soal ini. Baik, langsung saja kita jawab bersama. Untuk mengerjakan, kita fokus terlebih dahulu pada satu objek. Yang pertama, kita fokus pada tanda silang ini. Tanda silang ini bersebelahan dengan sisi abu-abu. Kita cari di antara opsi A, B, C, dan E di mana tanda silang bersebelahan dengan sisi abu-abu. Dan yang tidak bersebelahan langsung saja kita eliminasi. Yang tidak bersebelahan adalah opsi B. Tanda X tidak bersebelahan dengan blok abu-abu, maka langsung kita eliminasi. Kita fokus pada titik segitiga warna hitam ini. Ujung dari segitiga warna hitam ini bersebelahan dengan sisi abu-abu. Ujung dari warna segitiga hitam bersebelahan dengan ujung segitiga abu-abu. Jika kita lihat opsi A, maka blok abu-abu tidak bersebelahan dengan ujung segitiga. Langsung kita eliminasi. Kemudian untuk opsi D, segitiga hitam tidak bersebelahan dengan blok abu-abu, langsung kita eliminasi. Untuk opsi C, abu-abu bersebelahan dengan segitiga warna hitam. Namun, tanda silang pada gambar ini tidak bersebelahan dengan segitiga warna hitam, sedangkan pada opsi C ini bersebelahan. Maka untuk opsi C langsung kita coret. Jadi untuk opsi yang tepat adalah opsi E. Kali ini Rechannel mau umumin kalau channel ini baru bikin membership YouTube supaya Rechannel lebih sering bikin konten. Kalau teman-teman merasa channel ini memberikan manfaat dan teman-teman punya kelebihan rezeki untuk dukung, silahkan. Kalau belum ada, ya nggak apa juga. Konten Rechannel tetap gratis untuk ditonton. Kita akan coba untuk menjawab kuis pada video sebelumnya. Sebuah koperasi memiliki 240 anggota. Sebanyak 35% adalah petani dan 25% pedagang. Sisanya adalah nelayan. Berapakah jumlah nelayan? A. 80, B. 84, C. 90, D. 96, dan E. 100. Langsung saja kita coba untuk menjawabnya. Yang ditanya adalah berapa jumlah nelayan. Untuk jumlah anggota sendiri, jumlah total anggota ada 240. Sedangkan untuk persentase nelayan adalah sisa dari jumlah anggota.
untuk seluruh anggota adalah 100%. Jika nelayan adalah sisa yang diketahui, maka 100% dikurangi petani 35% dan dikurangi lagi dengan pedagang 25%, maka untuk nelayan sisa 100% dikurangi 60% sama dengan 40%. Nah, sisa 40% inilah yang sebagai jumlah nelayan. 40% kita kalikan dengan jumlah total anggota koperasi. Kita coret nolnya. 24 kali 4 sama dengan 96. Jadi untuk jumlah nelayan adalah 96 orang. Jawaban yang tepat adalah D. Berikut ini ada kuis yang bisa kalian kerjakan sebagai bahan latihan. Hasil dari negatif 3 ditambah 3/5 dikali 2 dikurangi 3/4 dibagi 4/7 dikurangi 1 adalah A negatif 3, B negatif 3/7, C 3/7, D negatif 7, dan E 7. Jangan lupa untuk menuliskan jawaban kalian di kolom komentar dan akan kita jawab pada video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat.